Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Adwaita Vedanta. Secara etimologi, Adwaita berasal dari dua kata, yakni a yang artinya tidak dan dwaita yang artinya dualisme. Jadi Adwaita berarti tiada dualisme. Adwaita Vedanta adalah bagian akhir dari kitab suci Weda yang menguraikan filsafat monoisme untuk mencapai kesempurnaan hidup berupa ketentraman rohani, kestabilan cita, rasa, dan karsa, serta kehidupan abadi di akhirat yang sering kita sebut dengan moksa. Adapun orang pertama yang secara sistematis menguraikan filsafat Adwaita adalah Gaudapada, yang merupakan parama guru Sri Sankara. Gaudapada dalam Mandukya Karikanya yang terkenal telah menguraikan ajaran inti dari ajaran Adwaita Vedanta. Ajaran ini hanya mengakui adanya satu kebenaran tertinggi, abadi dan tunggal. Ini diinterpretasikan sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu. Intisari filsafat Adwaita Vedanta dari Sri Sankara terkandung dalam kutipan sloka sebagai berikut. Brahma Satyam Jagan Mitya Jiwo Brahmaiwa Na Aparaha, yang artinya bahwa Brahman yang mutlak sajalah yang nyata, dunia ini tidak nyata dan jiwa tidak berbeda dengan Brahman. Nama saya Ibu Dwaditya Pradinata dengan NIM 231101109. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Adwaita Vedanta. Yang pertama, Brahman Adwaita Vedanta menyatakan dalam ajarannya hanya Brahman yang ada, yang tunggal. Sedangkan jiwa perorangan itu sendiri adalah Brahman yang seutuhnya menampakkan diri dengan sarana tambahan atau upadi. Karena Atman adalah Brahman yang seutuhnya, sehingga jiwa pribadinya pun memiliki sifat-sifat yang sama dengan Brahman, yaitu berada di mana-mana tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maha tahu, tidak berbuat dan tidak menikmati. Menurut Sankara, Brahman mempunyai dua wujud, yaitu para Brahman dan apara Brahman. Para Brahman adalah perwujudan Tuhan yang absurd, tanpa sifat, tanpa bentuk, tanpa perbedaan, dan tanpa pembatas atau nirupadi. Dalam wujud seperti ini, Tuhan disebut Nirguna Brahman. Nirguna Brahman juga disamakan dengan Sunya Niskala. Paramasiwa, yaitu istilah yang digunakan untuk memahami hakikat Tuhan dalam keadaannya semula. Dalam istilah filsafat dikatakan sebagai alam transgender, yang artinya ada di luar jangkauan pikiran manusia. Apara Brahman, yaitu perwujudan Brahman yang relatif dalam artian Brahman memiliki sifat-sifat pembatas. Dalam wujud apara Brahman, Tuhan dipandang sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta. Maka itu Tuhan dipandang sebagai yang maha tahu dan maha kuasa. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan dipandang sebagai Saguna Brahma atau Iswara yang dipuja oleh manusia. Yang kedua ada Atman. Hubungan Brahman dengan jiwa perorangan tidak dapat disamakan dengan hubungan antara Brahman dengan dunia. Jiwa perorangan tidak dapat dipandang sebagai pandangan khayalan belaka dari Brahman, sebab jiwa adalah Brahman yang seutuhnya, tidak dapat dibagi-bagi. Hanya saja Brahman di sini menampakkan dirinya dengan sarana tambahan atau upadi, yang konsekuensinya Brahman dibatasi oleh sarananya itu sendiri. Ada unsur-unsur identik antara jiwa dengan Brahman. Hanya saja Brahman memiliki keadaan yang membatasi unsur-unsur yang identik itu. Keadaan yang membatasi
ini adalah alat batin atau karana atau juga disebut upadi. Di samping karana, ada lagi sarana tambahan lain yaitu berupa hasil perbuatan sepanjang hidup yang biasa disebut dengan karma wasana. Karma wasana ini ada pada tubuh halus yang kemudian menentukan kehidupan manusia selanjutnya. Yang ketiga ada maya. Alam semesta atau dunia dipandang sebagai suatu penampakan khayal dari Brahman. Oleh karena itu, keadaannya tidak nyata atau semu. Sedangkan dalam proses penciptaan alam semesta, Sankara menerima teori Samkhya, yakni pertemuan Purusa dan Prakriti, kemudian dipengaruhi oleh Triguna sehingga lahirlah secara berturut-turut Budi, Ahamkara atau ego, Manas, Dasa Indra, Panca Tanmandra, dan Panca Mahabhuta. Gabungan dari Panca Mahabhuta inilah muncul alam semesta beserta isinya. Yang terakhir ada moksha. Tujuan tertinggi menurut Adwaita adalah untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atman adalah Brahman. Barang siapa yang dapat mengetahui sang jati diri sejati itu, maka ia mencapai kelepasan yang bersatu dengan Brahman. Atman menurut Adwaita adalah Brahman yang seutuhnya, menampakkan diri disertai dengan sarana tambahan atau upadi yang membatasi wujudnya sejati. Adapun sarana tambahan itu adalah budi ahamkara atau ego, manas, dan pembantu-pembantu lainnya yaitu Jnanendriya dan Kamendriya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Trisna Artadedia dengan akhiran NIM 19. Adapun pokok ajaran Adwaita Vedanta. Yang pertama, mengikuti petunjuk guru. Hendaklah seseorang dalam proses belajar itu mengikuti 3 petunjuk guru, yaitu yang pertama, mendengarkan perintah guru sebaik-baiknya. Yang kedua, mengartikan perintah-perintah itu melalui pertimbangan-pertimbangan sehingga bentuk keraguan-raguan lenyap. Dan ketiga, melakukan meditasi berulang-ulang dan kebenaran yang diajarkan oleh sang guru. Yang kedua, hanya keberadaan Brahman yang mutlak. Hanya Brahmanlah yang disebut Sat. Artinya hanya Brahmanlah keberadaan yang sesungguhnya. Di luar Brahman, keadaannya adalah Sat. Artinya bukan keberadaan yang ada secara kekal. Namun, di dalam pengalaman hidup sehari-hari, dunia kelihatannya benar-benar nyata, yang dapat dilihat dan diamati. Ajaran Adwaita dari Sankara menegaskan sifat transenden dari Brahman yang tiada duanya, dan juga dualisme daripada alam semesta, termasuk Iswara yang memerintahnya. Yang nyata adalah Brahman atau Atman. Predikat apapun tidak bisa diberikan kepada Brahman, karena setiap predikat mencerminkan kegadaan. Yang ketiga, ada pencapaian kelepasan. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengetahui dan merealisasikan kebenaran. Untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atman adalah Brahman, barang siapa yang mencapai tujuan itu, ia akan berubah pikirannya, baik mengenai dirinya maupun yang mengenai dunia. Perubahan ini menghasilkan kelepasan, yaitu kembalinya ke asalnya, Brahman. Sarana untuk mencapai itu, menurut Adwaita, ialah melalui yang pertama ada Vairagya, yaitu melaksanakan disiplin dan praktis yang tidak terikat pada sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang kedua, berusaha mendapatkan pengetahuan yang tertinggi atau jnana dan mengubah pengetahuan ini menjadi pengalaman langsung, yaitu dengan belajar kepada guru mengenai Adwaita, sehingga mengetahui benar-benar bahwa Atman adalah Brahman seutuhnya. Yang ketiga, berusaha memancarkan pengetahuan ini dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai tujuan manusia dalam Adwaita Vedanta.
Menurut Adwaita Vedanta, tujuan manusia khususnya bagi umat Hindu tidak hanyalah berada pada satu hal saja, yaitu moksa. Terlepas dari kesengsaraan kemudian berubah menjadi Satchit Ananda, eksistensi yang mutlak, pengetahuan yang mutlak, serta anugerah kebahagiaan yang mutlak inilah tujuan dari Adwaita Vedanta. Maksud Adwaita Vedanta tersebut adalah ketika manusia menyadari hakikat dirinya dan melepaskan belenggu kesengsaraan yang disebabkan oleh pengaruh pikiran dan selubung maya, sehingga manusia akan menemukan satu pancaran suci dari Brahman. Sadar bahwa dirinya sebagai Atman yang merupakan bagian dari Brahman menuju Satchit Ananda, mengetahui segala realitas diri sebagai suatu pengetahuan yang tidak terbatas atau mutlak, menyadari keberadaan Atman dan mendapatkan kebahagiaan tanpa ada sesuatu yang dapat berubah, itulah hakikat dan tujuan manusia. Sadar akan Atman yang terselubung oleh maya dan menyebabkan manusia avidya atau kebodohan atau ketidaktahuan. Mengetahui tujuan hidup sebagai manusia yang sesungguhnya akan membuatnya tidak terkurung dalam ruang yang gelap. Vedanta dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hidup dapat direalisasikan di sini dan sekarang, di dalam badan ini, di dunia ilusi ini. Sepanjang sudut pandang tentang alam adalah materi dan spirit yang komprehensif, Vedanta menolak konsep dunia sana. Saat ini, manusia adalah Atman. Mungkin diri sendiri tidak tahu, tetapi ketidaktahuan tidak mampu menghilangkan kebenaran tersebut. Tujuan dari Adwaita Vedanta berdasarkan pembahasan tersebut sesungguhnya adalah kembali kepada Brahman. Untuk kembali kepada Brahman, banyak yang harus dilakukan menurut ajaran Adwaita Vedanta, yaitu manusia harus memahami hidup dan kehidupan terlebih dahulu, reinkarnasi, serta 4 jalan menuju kesadaran tertinggi. 4 jalan yang dapat ditempuh untuk dapat menuju Brahman adalah melalui Catur Marga Yoga yang terdiri dari Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga.